Buktikan bahwa tan X ditambah tan 2X dikurang tan 3X sama dengan min tan X dikali tan 2X dikali tan 3X. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan persamaan trigonometri ini gitu. Nah, untuk membuktikan persamaan ini kita bisa milih apakah kita mau bergerak dari ruas kiri dulu terus kita bikin dia agar sama dengan ruas kanan atau sebaliknya. Nah, untuk pembahasan ini gue pengen dari ruas kiri dulu gitu, sehingga dia bisa nggak sih kita ubah sehingga dia jadi bentuk yang di ruas kanan. Nah, maka kita mulai dari ruas kiri, kita tulis LHS atau left hand side. Nah, pertama kita bisa ngapain sih dari ini persamaan tan X, dari ekspresi tan X ditambah tan 2X dikurang tan 3X. Pertama, kita kan bisa ubah tan X-nya itu menjadi definisi dengan menggunakan sinus dan kosinus kan. Karena tan X itu dia sebenarnya sama dengan sin X dibagi cos X gitu. Sehingga masing-masing tan X, tan 2X, dan tan 3X kita bisa ubah jadi seperti ini. Nah, maka ruas kiri sekarang berubah jadi sin X per cos X lalu ditambah sin 2X per cos 2X lalu dikurang sin 3X per cos 3X gitu. Nah, terus habis itu kita mau ngapain? Nah, di sini kan ada 3 buah ekspresi kan yang dijumlahkan kemudian dikurang. Nah, kita coba sekarang mau fokus dulu ke yang 2 ini. Sin X per cos X ditambah sin 2X per cos 2X. Nah, di sini mau kita apain? Nah, perhatikan bahwa sebenarnya di ruas kanan itu kan dia bentuknya itu kan cuma satu buah ekspresi aja kan. Tan X dikali tan 2X dikali tan 3X gitu. Sedangkan di ruas kiri itu kan ada 3 kan. Ada 3 suku gitu. Sedangkan di kanan hanya ada 1. Maka strateginya adalah kita bisa nggak sih bikin ini semua jadi satu buah pecahan gitu. Nah, maka di sini kita coba satuin dulu aja yang 2 ini. Sin X per cos X dan sin 2X per cos 2X. Nah, caranya udah kita tinggal kali silang aja. Sin X dikali dengan cos 2X jadinya sin X dikali cos 2X. Habis itu sin 2X dikali cos X. Sin 2X dikali cos X. Nah, ini untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya berarti kita tinggal kaliin aja. Cos X dengan cos 2X. Cos X dikali cos 2X. Kemudian kita kurang dengan ini yang belum kita apa-apain. Per cos 3X. Nah, kemudian kan di sini kita punya sin X kali cos 2X ditambah sin 2X dikali cos X. Nah, ini kita bisa apain sih? Nah, ini sebenarnya kita bisa manfaatkan salah satu identitas dalam trigonometri. Jadi dalam trigonometri, kalau kita punya sin alfa dikali cos beta, nah ini sebenarnya kita bisa ubah ke bentuk lain yaitu sin alfa tambah beta dibagi 2. Ini tempatnya kurang. Kita geser ke kiri dulu. Sin alfa tambah beta per 2 ditambah sin alfa min beta per 2 gitu. Nah, jadi sin alfa kali cos beta itu kita bisa ubah dia jadi sin alfa tambah beta per 2 ditambah sin alfa min beta per 2. Maka ini kita bisa manfaatin untuk kita ganti sin X kali cos 2X sama sin 2X dan cos X gitu. Nah, untuk sin X dikali cos 2X berarti yang jadi alfanya kan X, yang jadi betanya sini 2X. Maka dia jadinya sin 3X per 2 lalu ditambah sin min X per 2. Nah, 3X dapatnya kan dari X tambah 2X, sedangkan min X dapatnya dari X dikurang 2X. Nah, kemudian untuk sin 2X dikali cos X jadinya plus sin 3X per 2 ditambah sin X per 2. 3X dapatnya dari 2X tambah X, terus X dapatnya dari 2X dikurang X gitu.
Nah, kemudian kita bagi sama cos X dikali cos 2X dikurang sin 3X per cos 3X. Nah, terus emang kalau dijadiin gitu emang mau diapain? Nah, lihat bahwa di sini kan kita punya sin 3X per 2 dan sin 3X per 2. Jadi kita punya dua buah sin 3X per 2. Nah, ini kalau kita jumlahin kan berarti jadinya itu hanya sin 3X saja kan? Gitu. Jadi anggaplah ini, misalkan ini kan X per 2, misalkan ini X per 2 dan X per 2 kan jadinya X gitu. Nah, X-nya itu ya sin 3X, maka jadinya sin 3X aja gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan sin min X per 2 sama sin X per 2? Nah, sin min X atau di sini kita misalkan sin min theta, itu sebenarnya kita bisa ubah dia jadi min sin theta gitu. Jadi minnya kita bisa keluarin dia. Maka kita sekarang punya min sin X per 2 ditambah sin X per 2. Nah, ini kan akan tereliminasi kan? Gitu, sehingga sekarang pembilangnya itu tinggal sin 3X saja gitu. Maka sekarang kita punya sin 3X per cos X dikali cos 2X dikurang sama sin 3X per cos 3X gitu. Nah, sekarang kita udah berhasil ngurangin 3 suku ini. Yang dari ruas kiri sekarang jadi tinggal 2 suku aja kan. Dari awalnya 3 jadi 2 suku. Nah, berarti tinggal kita reduksi lagi ini menjadi 1 suku aja gitu. Nah, langkah pertama yang kita bisa lakuin adalah perhatiin bahwa penyebutnya itu sama-sama sin 3X kan. Nah, berarti ini kita bisa faktorisasi. Jadinya di sini kita punya sin 3X dikali 1 per cos X dikali cos 2X. Kemudian kita kurang sama 1 per cos 3X gitu. Nah, terus ini kita lakuin sama kayak sebelumnya, kita jadiin dia satu pecahan. Dengan kita lakukan kali silang. Maka sekarang jadinya sin 3X kita kali sama cos 3X dikurang sama cos X dikali cos 2X per cos X dikali cos 2X dikali cos 3X gitu. Nah, sekarang kita bisa ngelakuin apa? Nah, di sini kita mau ubah cos X kali cos 2X gitu. Nah, dalam identitas trigonometri, kalau kita punya cos alpha ditambah cos beta misalkan, dia itu kita bisa ubah jadi cos alpha tambah beta per 2 ditambah cos alpha min beta per 2 gitu. Nah, di sini alfanya adalah X dan betanya adalah 2X. Nah, maka kita tinggal terapin aja identitasnya. Berarti jadinya cos 3X dikurang sama cos X ditambah 2X per 2. Maka jadinya kita punya cos 3X per 2 gitu. Nah, kemudian kan ditambah. Cuma karena di sini dikali dengan min, maka di sini jadinya min juga kan. Gitu. Jadi terus dikurang cos X min 2X. Jadinya min cos min X per 2 gitu. Nah, kemudian ini kita bagi sama cos X dikali cos 2X dikali cos 3X gitu. Nah, terus di sini kita bisa ngapain? Nah, di sini kan di penyebutnya kita punya cos 3X dikurang cos 3X per 2. Nah, maka kan sisanya itu kan tinggal cos 3X per 2 kan. Gitu. Kemudian apa lagi? Di sini kita punya cos min X. Nah, cos min X itu, atau di sini kita pakai cos min theta, itu kita bisa sederhananya jadi cos theta aja. Gitu. Karena kuadran 1, misalkan theta itu di kuadran 1, maka
min theta itu di kuadran 4 kan. Nah, sedangkan kuadran 1 dan kuadran 4 itu tandanya sama untuk kosinus gitu. Nah, maka dia jadi cos theta aja, atau di sini jadi cos x. Nah, maka ini sekarang kita bakal punya sin 3x dikali, tadi kita ngurangin cos 3x jadi cos 3x per 2, terus cos min x jadinya cos x aja kan, cos x per 2 dibagi cos x dikali cos 2x dikali cos 3x gitu. Nah, untuk penyebutnya kan masing-masing sukunya punya pembagi 2 kan. Berarti ini kita bisa faktorin dia gitu. Nah, sekarang kita coba faktorin dulu gitu biar kelihatan lebih sederhana. Nah, sekarang kita punya sin 3x dikali setengah dikali cos 3x min cos x per cos x dikali cos 2x dikali cos 3x gitu. Nah, ini kan sebenarnya kelihatan udah udah jadi satu buah suku aja kan. Nah, cuma di sini kita masih punya tanda min atau tanda kurang di sini gitu. Nah, kita bisa nggak sih ngehilangin tanda kurang ini? Nah, bisa. Kalau kita lihat lagi daftar identitas trigonometri, itu kita punya salah satu identitas, yaitu kalau kita punya cos alpha dikurang cos beta, itu ternyata bisa kita ubah dia jadi min 2 dikali sin alpha tambah beta per 2 dikali sama sin alpha min beta per 2 gitu. Nah, ini kita bisa terapin ke sini, cos 3x dikurang cos x. Alfanya itu 3x, betanya itu x. Maka jadinya sin 3x per 2, setengahnya kita kaliin ke sin 3x, dikali sama min 2 dikali sin, nah, alpha tambah beta, berarti 3x tambah x. Jadinya kan 4x kan. 4x per 2 jadinya 2x gitu. Kemudian dikali lagi sama sin alpha min beta per 2. Berarti 3x dikurang x itu 2x. 2x bagi 2 itu x. Berarti sini sin x gitu. Dibagi sama cos x dikali cos 2x dikali cos 3x gitu. Nah, perhatiin bahwa di sini kita punya 2 dan min 2. 2-nya berarti kita bisa eliminasi gitu. Tinggal sisa min aja gitu. Nah, minnya kita bisa ke depanin, jadinya di sini min. Kemudian sin 3x kita kaliin lagi ke pecahan ini gitu. Nah, kemudian kan sin 3x berarti kita kaliin sama sin 2x dan sin x kan. Nah, habis itu kita coba urutin dia dari yang paling kecil yaitu sin x ke terbesar yaitu sin 3x. Maka jadinya sin x dikali sin 2x dikali sin 3x gitu. Jadi kita punya sin x dikali sin 2x dikali sin 3x sebagai pembilang, dan penyebutnya adalah cos x dikali cos 2x dikali cos 3x gitu. Nah, perhatiin lagi bahwa sekarang kan udah jadi satu buah pecahan nih. Kemudian di sini kita punya kayak pasangan gitu. Sin x per cos x, sin 2x per cos 2x, sin 3x per cos 3x. Yang merupakan definisi dari tangen kan, tangen x gitu. Maka pecahan ini bisa kita sederhanakan sebagai min tan x untuk sin x per cos x, lalu tan 2x untuk sin 2x per cos 2x, dan dikali tan 3x untuk sin 3x per cos 3x gitu. Nah, maka kita punya min tan x dikali tan 2x dikali tan 3x. Yang sama dengan ruas kanan kan yang tadi diminta gitu. Maka ini sama dengan right hand side gitu atau ruas kanan. Karena kita berhasil membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita berhasil membuktikan persamaan trigonometri ini gitu. Jadi di sini kita bisa tulis kesimpulan terbukti gitu.